Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau informasi kepada khalayak. Pidato juga diartikan sebagai wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan umum. Namun pada beberapa momen pidato berikut ini ada orang-orang yang berpidato dengan cara yang tak biasa atau mendapat hal tak terduga ketika menyampaikan pidatonya. Kali ini kita bakalan bahas beberapa momen tak terduga ketika berpidato. Simon Kofe. Pada bulan November tahun 2021, Menteri Luar Negeri Tuvalu yakni Simon Kofe memberikan pidato untuk konferensi perubahan iklim. Sekilas nampak tak ada yang aneh dengan video pidato yang disampaikan Simon. Terlihat Simon dengan penuh semangat berpidato dengan latar belakang kain biru serta bendera PBB dan bendera negara Tuvalu. Namun di akhir pidatonya, ternyata Simon berpidato dengan cara yang tak biasa. Ternyata Simon berpidato di area laut dan dapat terlihat jelas separuh kakinya terendam air laut. Dalam isi pidatonya, Simon Kofe mengungkapkan bahwa negara itu berada di ambang kehancuran akibat kenaikan air laut dan erosi pantai. Diketahui, Tuvalu merupakan negara terkecil keempat di dunia setelah Vatikan, Monaco, dan Nauru. Tuvalu berada di lautan Pasifik antara Hawaii dan Australia. Saking kecilnya, sulit mencari Tuvalu di peta analog. Tuvalu menjadi salah satu negara yang terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Tuvalu merupakan rumah bagi 11.792 orang. Total luas lahan negara itu bahkan kurang dari 26 km persegi. Sebagai perbandingan, luas kota Jakarta itu lebih dari 661 km persegi. Jadi kalian pasti sudah bisa membayangkan betapa kecilnya negara Tuvalu. Greta Thunberg. There is no planet B. There is no planet blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Ada hal yang tak biasa ketika seorang aktivis muda asal Swedia bernama Greta Thunberg ketika berpidato masalah darurat iklim di Milan, Italia. Greta Thunberg dan rekan-rekan pegiat muda menyampaikan dengan nada skeptis terhadap perundingan iklim. This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah. Net zero, blah blah blah. Climate neutral, blah blah blah. Dan mengatakan banyak yang telah dijanjikan tetapi sedikit yang dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Dalam hampir 3 dekade sejak KTT Bumi yang bersejarah tersebut. Of course we need constructive dialogue, but they've now had 30 years of blah blah blah, and where has that led us? Vladimir Putin. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Pada tahun 2022, media sosial ramai dengan potongan video dari pidato dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pidatonya, Putin meneriakkan kata "ura" yang membuat heboh jagat dunia maya. Kemudian banyak orang Indonesia yang juga ikut menyatakan kata "ura". Diketahui kata "ura" sendiri merupakan ungkapan yang sering digunakan orang-orang Rusia untuk mengungkapkan semangat dalam kegiatan termasuk perang. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!
Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diinterupsi warga saat berpidato dalam sebuah acara di Yerusalem. Netanyahu tampak terdiam di atas podiumnya ketika para keluarga sandera meneriaki dan menginterupsinya selama lebih dari 1 menit. Beberapa orang memprotes dan berteriak memalukan kemudian membuat keributan. Lalu Netanyahu akhirnya segera mengakhiri pidatonya. Acara tersebut awalnya direncanakan tanpa komentar dari anggota keluarga tawanan. Diketahui tekanan publik dan internasional telah meningkat pada pemerintahan Netanyahu untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera di Gaza. משפחות יקרות, זכר קרוביכם יקרות, זכר תכבדו אותנו, אתם חצופים! אתם חצופים! יאללה עוף! פנים! Joko Widodo. Inilah momen tak terduga ketika Presiden Joko Widodo tengah berpidato dalam peresmian Bandar Udara Ngloram di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah telah selesai dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat. Bandara ini memiliki landas wajib runway sepanjang 1.500 meter sehingga bisa dipakai untuk pesawat ATR, dan tadi Menteri Perhubungan sudah menyampaikan bahwa 1 minggu sudah ada penerbangan 2 kali dan selalu penuh. Barack Obama. And John eventually predicted that the website will work like a champ. Kejadian tak terduga terjadi ketika siaran langsung Presiden Barack Obama berpidato. Saat itu Presiden Obama tengah berpidato di Rose Garden, Gedung Putih Washington. Di tengah Presiden Obama hampir menyelesaikan pidatonya mengenai isu kesehatan, seorang wanita memakai gaun merah nampak tak kuat menahan kesadaran dirinya hingga berakhir dibawa untuk mendapat perawatan. The website's going to get fixed to free families from the pervasive fear that one illness. There you go. You okay? I'm right here. I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long. You'll be okay. Diketahui wanita itu bernama Carmel yang pada waktu itu tengah hamil 20 minggu. Beruntungnya Carmel tidak mengalami hal yang serius dan bisa segar kembali setelah mendapat perawatan. Komeng.
Inilah yang terjadi ketika Komeng berpidato ketika dirinya sebagai pejabat negara. Dan karena pidato ini, Komeng lagi-lagi menjadi bahan perbincangan di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Yang berisik paripurna nih. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara paripurna ke-8 masa sidang 2 tahun, sidang 2024-2025. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang dan Bapak Wakil, Ibu Wakil Ketua. Pelaksanaan tugas reses anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yaitu 29 Oktober sampai dengan 17 November 2024. Laporan reses yang disampaikan dari sidang paripurna ini dan sesuai dengan kualitas permasalahan dan kondisi daerah Jawa Barat. Adapun beberapa hasil penyerapan aspirasi terkait agenda prioritas DPD RI yang dapat kita laporkan untuk masing-masing komite adalah sebagai berikut. Komite 1 DPD RI pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 khususnya terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan hasil kunjungan kerja dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Jawa Barat terdapat hal-hal dua yang diperoleh. Itu tadi beberapa momen tak terduga ketika berpidato. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.